Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jumat ya, Anies Baswedan deklarasi Cawapres, PKS kami legowo kalau itu AHY. Sangat luar biasa begitu, siapa mereka begitu ya. Saya kira ya kedekatan AHY ya dengan Anies Baswedan itu sudah ada tanda-tanda di situ begitu ya. Banyak sekali sebenarnya ya melihat bahwa Anies akan dengan Mbak Yeni dengan siapa begitu. Banyak sekali proses dalam hal ini begitu. Tapi saya rasa ketika Anies Baswedan mendeklarasikan itu lebih dekat dengan AHY di situ. Ya, padahal walaupun Partai Nasdem agak kurang setuju terkait dengan pencalonan AHY, maka kemudian bisa saja begitu kan, ya mau-mau aja begitu. Daripada ya kemudian bubar dan sebagainya, bisa saja kan seperti itu hitung-hitungannya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Jumat ya, Anies Baswedan deklarasi Cawapres, PKS kami legowo kalau itu AHY ya. Kejutan dan di luar dugaan ya. Ya semoga sukses Demokrat katanya begitu ya. Nah itu benar, AHY selama ini perubahan kompak selalu. Yang julid-julid ya itu sih ya hater itu begitu ya. Ada oknum yang memainkan peran di situ begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu kan. Mesin politik dari AHY begitu ya hanya di Partai Demokrat, tidak ada yang lain begitu kan. Saya kira ini kekuatan dari Anies Baswedan stagnan di situ begitu. Bahkan untuk saat ini memang AHY yang paling tepat mendampingi Anies Baswedan ya. Jadi keduanya sama-sama aktif melakukan tugas kenegaraan, bukan cuma dari Bang Serep ya alias perlengkap saja. Bahkan siapapun itu harus amanah katanya begitu ya. Ya, ini kritikan-kritikan dari netizen dan bahkan ini masukan begitu kan. Tahan dulu ya Nasdem dan Anies Baswedan, jangan cepat-cepat ya, santai dulu nggak sih ya, biar sebelah ono bingung mau pakai strategi apa. Betul begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau terburu-buru sama aja begitu, blunder kalau menurut saya pribadi begitu. Yang sabar aja begitu. Bahkan AHY jadi cawapresnya Anies ya, apa PKS tak menyesal? Kok bukan Akhir yang lebih berpengalaman atau Nasdem yang tak rela AHY jadi baca presnya Anies ya. Inilah banyak sekali yang kemudian kalau ini ditentukan hanya segelintir orang yang harus menjadi cawapres ini ya, itu dan sebagainya, saya kira salah begitu. Masa membangun demokrasi kita seperti itu? Masa ya tujuannya ingin menang dalam kompetisi itu, tapi pada akhirnya apa begitu kan? Harus ya cawapresnya si ini si itu begitu kan. Dan pada akhirnya mungkin orang akan melihat bahwa ya kita lihat saja karena namanya politik itu kan dinamis di situ begitu kan. Tetapi saya rasa kalau stagnan seperti itu mending ya kita harus cari kolaborasi dengan yang lain begitu kan. Bisa saja koalisi dengan oposisi atau oposisi dengan koalisi. Tidak mungkin plus minusnya oposisi koalisi. Itu sama aja begitu kan, seperti yang di 2014 ya, bagaimana dengan Pak Prabowo dengan Pak Sandi, satu partai di situ begitu ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa proses dalam demokrasi begitu kan ya, strategi-strategi itu sangat penting sekali begitu kan. Apalagi strategi Anies Baswedan begitu ya. Jangan hanya sekedar bukan ini adalah sosok lawan yang harus kita pilih, tidak begitu kan. Tergantung dari masyarakat juga begitu ya. Mesin politiknya seperti apa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu. Cuman ya Anies Baswedan deklarasi cawapres ya, PKS kami legowo kalau itu AHY katanya begitu ya. Ya tirulah PKS santai-santai aja di situ begitu kan ya. Apalagi demi bangsa dan negara silahkan katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi PKS belum bisa memastikan soal kabar yang beredar bahwa Anies Baswedan akan deklarasi cawapres pada 18 Agustus 2023. Kendati demikian, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid ya tidak menepis kabar tersebut. Bahkan dia menyebutkan PKS tidak masalah jika Anies akan deklarasi pada minggu ini, asalkan momentumnya sudah disepakati oleh Anies dan 3 parpol pengusung, yakni PKS, Nasdem, dan Demokrat. Saya rasa jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu. Kalau kemudian Anies Baswedan begitu ya mendeklarasikan hari ini cawapresnya, maka kemudian besar begitu kan ya akan ada strategi baru oleh lawan-lawan mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya janganlah ya, kalau menurut saya pribadi jangan terlebih dahulu begitu. Sama aja bunuh diri begitu. Informasi itu akan dibuktikan pada tanggal tersebut ya, karena ini semuanya masih dinamika yang harus berjalan, kata Hidayat di gedung DPR. Dia menuturkan pihaknya mendorong Anies segera mendeklarasikan cawapresnya.
Bahkan di satu sisi meskipun Anies mendeklarasikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapres, Hidayat mengaku PKS akan menerimanya. Bahkan menurutnya AHY masuk dalam kriteria yang pernah disebutkan Anies. Bahkan kalau kami di PKS bisa menerima dan kami bisa mendukung itu, dan kami melihat beliau memang memenuhi kriteria yang disampaikan Pak Anies, yang tidak punya masalah masa lalu, ya punya keberanian dan juga menjadi faktor yang bisa menawarkan kemenangan, ujarnya ya. Jadi PKS itu mau AHY kayak mau siapa kayak dia setuju-setuju aja begitu kan. Ya kenapa kalau Partai Demokrat kalau bukan AHY seolah-olah ada sesuatu begitu kan, begitu logikanya begitu. Hidayat menambahkan AHY juga sosok yang sangat dekat dengan kalangan muda. Terlebih pemilih terbanyak di pemilu di 2004 berasal dari generasi milenial untuk generasi Z. Dari dulu kami legowo, Pilgub 2017 PKS sudah legowo tidak mengajukan calon kadernya ya. Pak Mardhani kami tarik ya supaya muncullah Pak Anies dengan Pak Sandi tahun 2017. Sudah begitu nanti juga akan kami legowo, katanya begitu ya. Jadi kalau masalah ini kan sudah dipasrahkan sebenarnya, PKS sudah pasrah begitu memilih siapapun. Yang penting itu adalah bermanfaat kepada bangsa dan negara. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Jadi kalau masih diributkan soal cawapres begitu kan ya, kayak Ganjar dengan Pak Sandi di situ begitu ya. Ya gimana begitu? Bayangkan begitu Pak Sandi dengan PDIP begitu, lalu kemudian kalau tidak berkoalisi silahkan keluar, katanya dia bisa karena bisa 20 presidential threshold bisa mengusung seorang calon dan wakil presiden begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kan berbeda dengan Partai Nasdem begitu kan, harus berkoalisi 3 partai ya di situ begitu. Dan partai lain sudah tidak memungkinkan karena sudah punya pilihan masing-masing di situ begitu. Maka kalau Partai Demokrat kalau tidak dipilih menjadi cawapres ya legowo aja begitu kan. Tetapi para kadernya banyak yang tidak terima begitu di situ begitu. Wajar, inilah politik kita begitu. Yang perlu kita persoalkan adalah bahwa ya bagaimana elektabilitas dari seorang calon wakil Anies Baswedan di situ begitu. Bayangkan ya, misalnya cari yang lain di situ begitu. Itu sebagai dongkrak begitu kan. Jadi kalau AHY Anies Baswedan saya rasa sah-sah aja di situ begitu kan. Tapi sekarang itu ya Anies AHY digadang-gadang menjadi satu calon wakil presiden, elektabilitasnya tetap sama kok begitu kan ya, tetap seperti itu begitu kan ya. Apakah yang lain apakah ada begitu ya, maka kemudian cari yang lain begitu, coba kolaborasi di situ begitu kan, karena ini kan masih lama sebenarnya begitu. Kalau diumumkan sekarang bisa saja blunder kepada Anies Baswedan, sama aja bunuh diri mereka begitu. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Maka strategi politik itu jangan sampai begitu ada orang yang tahu, cukuplah Anies Baswedan dan tim mereka yang tahu. Kira-kira seperti itu begitu dalam politik yang saya tahu begitu ya. Tetapi yang namanya demokrasi kan banyak spekulasi di situ. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.